Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Jusmital dengan NIM D1A1210177 dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian. Tak lupa pula kita ucapkan puji dan syukur atas rahmat dan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih dapat diberikan kesempatan dan kesehatan dalam menjalankan segala aktivitas kita. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, pertama-tama kita perlu mengetahui pengertian dari konstitusi. Pengertian dari konstitusi itu adalah seperangkat atau aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dalam suatu negara. Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Kemudian, konstitusi merupakan jaminan yang paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yang ada dalam negara tidak salah digunakan dan hak asasi manusia atau warga negara tidak dilanggar. Konstitusi sangat penting artinya bagi suatu negara karena kedudukannya dalam mengatur dan membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Ada pula pengertian konstitusi secara umum. Konstitusi berasal dari istilah bahasa Prancis yaitu constituer, artinya membentuk. Beberapa istilah dari konstitusi seperti grondwet, bahasa Belanda artinya yaitu wet berarti undang-undang dan grond berarti tanah. Beberapa negara yang menggunakan istilah constitution bahasa Inggris untuk mengartikan konstitusi dalam bahasa Indonesia. Konstitusi diartikan sebagai hukum dasar atau undang-undang dasar. Istilah itu menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Adapun fungsi konstitusi. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, lebih baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Kemudian konstitusi berfungsi membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Lanjut pada berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia.
Sejak proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, sudah menciptakan 3 buah konstitusi, serta memberlakukannya dalam masa yang berbeda-beda. Pemberlakuan ketiganya tidak lepas dari perubahan kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Akibat terjadinya berbagai perkembangan politik, tetapi pergantian konstitusi itu juga sekaligus menunjukkan pergulatan bangsa Indonesia dalam mencapai dan menemukan konstitusi yang paling tepat dan sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi RIS 1949 mulai pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Kemudian UUDS 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Ada pula UUD 1945 yaitu pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Dan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen 19 Oktober 1999 sampai sekarang. Adapun tujuan-tujuan konstitusi negara Indonesia yaitu yang pertama, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri. Yang ketiga, konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Kesimpulan dari pokok bahasan yaitu saat ini negara Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Undang-Undang 1945 berisi hal-hal prinsip negara Indonesia. Hal-hal itu mencakup tentang dasar negara, tujuan negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, dan pembagian kekuasaan. Sampai saat ini pun Indonesia tetap menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara karena Indonesia adalah negara kesatuan yang membentuk republik seperti yang dijelaskan di Undang-Undang 1945. Menurut Undang-Undang 1945, sistem pemerintahan negara Indonesia adalah kabinet presidensial. Menurut sistem ini, presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR. Kemudian negara Indonesia sudah benar menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi karena Indonesia berbentuk republik dan dipimpin oleh seorang presiden, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 1945.
Itulah pembahasan singkat yang telah saya bawakan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.